Mulai. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak kelas 3, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran yang kedua. Pada pembelajaran yang kedua, kita akan berlatih menulis cerita berdasarkan hasil wawancara dengan kosakata yang tepat. Kemarin di pembelajaran 1 kita sudah mempelajari bagaimana kita membuat daftar pertanyaan yang akan digunakan ketika melakukan wawancara. Hari ini kita akan belajar membuat sebuah cerita dari hasil wawancara ya. Hasil wawancara dapat ditulis dalam bentuk cerita. Saat menulis cerita, gunakan kosakata yang sudah kamu ketahui artinya. Ketika membuat sebuah cerita itu kita tidak perlu menggunakan kata-kata yang menyulitkan kita ya. Kita gunakan kata-kata yang kita itu sudah mengetahui artinya. Gunakan juga bahasa yang sederhana agar isi ceritamu mudah dipahami. Gunakanlah bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh kamu sendiri dan mudah dipahami oleh mereka yang nantinya akan membaca ceritamu ya. Hari ini kita akan berlatih hal itu ya. Pak Guru akan berikan contoh hasil wawancara dari pertanyaan-pertanyaan yang kita pelajari kemarin. Hasil wawancara dengan Tono ya. Berarti kita mewawancarai Tono. Kamu bangun jam berapa hari ini? Tono menjawab pukul 5 pagi. Nah, pertanyaan kedua, apakah belajar hari ini menyenangkan? Tono menjawab sangat menyenangkan. Belajar tentang apa hari ini? Kata Tono, belajar tentang penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Siapa nama guru yang mengajar di kelasmu? Guru yang mengajar di kelasnya Tono adalah Pak Aji Saroful Anam. Nah, dari jawaban-jawabannya Tono, ya, kita itu bisa membuat sebuah cerita. Mari kita buat jawaban-jawaban tersebut menjadi sebuah cerita, ya. Nah, ceritanya menjadi seperti ini. Aku punya teman bernama Tono. Hari ini dia bangun tidur pukul 5 pagi. Tono sangat senang belajar hari ini. Dia belajar penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Guru Tono bernama Pak Aji Saroful Anam. Paham ya? Jadi ketika kita melakukan sebuah wawancara, pasti kita akan mendapatkan hasil jawaban-jawaban dari wawancara tersebut. Nah, hasil itu bisa kita gabung-gabungkan ya, bisa kita gabung-gabungkan menjadi sebuah cerita yang pastinya akan menarik apabila kita menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dan juga bahasa-bahasa yang tidak terlalu sulit. Kita lanjutkan. Materi selanjutnya adalah menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu pengamalan sila kedua dalam Pancasila adalah menghargai keberagaman. Keberagaman merupakan karunia Tuhan yang harus disyukuri. Keberagaman dapat memperkuat persatuan jika disikapi dengan baik. Nah, kemudian contoh keberagaman di dalam kelas itu apa saja ya Pak Guru ya? Keberagaman di dalam kelas itu sangat banyak. Contohnya, keberagaman warna kulit. Pasti warna kulit kita dengan warna kulit teman-teman kita pasti berbeda ya. Kemudian keberagaman tinggi badan. Ada yang anaknya yang tinggi, ada yang kurang tinggi, ada yang sedang. Kemudian ada keberagaman berat badan ya. Pasti berat badan kita dengan teman kita juga pasti berbeda. Kemudian di dalam kelas juga ada keberagaman kesukaan atau hobi. Ya, ada yang hobinya mungkin mancing, ada yang hobinya bermain sepak bola, ada yang hobinya memasak, ada yang hobinya membaca dan lain-lain. Itu salah satu beberapa contoh keberagaman
di sekitar kita, ya, di lingkungan kelas kita. Keberagaman bersama teman-teman kita. Nah, dengan keberagaman tersebut, kita itu tidak boleh eee, menjauhi teman-teman kita, tidak boleh memilih-milih teman. Misalnya, "Ah, kamu sukanya bermain sepak bola, aku tidak mau bermain denganmu." Tidak boleh seperti itu, ya. Walaupun kita hobinya beda-beda, tetapi kita harus bersedia bekerja sama dengan dia, bermain dengan dia, seperti itu. Keberagaman dapat memperkuat persatuan jika disikapi dengan baik. Nah, manfaat sikap bersatu di sekolah sebagai berikut. Satu, suasana kelas menjadi nyaman dan tertib. Dua, terjalin persaudaraan yang erat di sekolahan. Apabila kita itu menghargai perbedaan di antara teman-teman kita, pasti terjalin sebuah persaudaraan yang erat di sekolahan. Tidak ada perpecahan, ya. Saling membantu jika mengalami kesulitan. Nah, ini yang Pak Guru utarakan tadi, ketika ada teman-teman kita yang berbeda, mungkin berbeda hobi dengan kita, berbeda warna kulit dengan kita, berbeda cita-cita dengan kita. Ketika mereka itu sedang kesulitan, kita itu bersedia membantunya, ya. Kemudian yang keempat, mencegah terjadinya perselisihan. Apabila kita menghargai perbedaan, kita mau berteman dengan siapa saja, walaupun kita itu berbeda dengan teman-teman, itu akan mencegah perselisihan. Yang akan terjadi adalah adanya kerukunan di kelas tersebut. Paham, ya? Jadi, anak-anak, Pak Guru harapkan kepada teman-teman itu harus bisa saling bantu-membantu dalam hal apapun, ya. Yang penting hal tersebut adalah hal yang positif, hal yang baik. Demikian pelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa. Berdoa, mulai. Amin. Berdoa selesai. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.